Halo bro, menggali kabar dari kabar yang terkubur di banyak peristiwa masa lalu membuat kita sadar bahwa hari ini ternyata memiliki benang merah dengan apa yang terjadi di masa lalu. Pada saat sekarang ini ramai orang bicara soal nasab palsu, makam palsu, HB palsu, dan keturunan palsu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku-ngaku dirinya keturunan Rasulullah, tetapi ternyata berdasarkan tes DNA dan penelusuran literatur nasab tumbang. Ini ada benang merah dengan peristiwa saat ini, pada saat orang-orang bicara soal capres dan dukungan kepada capres yang ingin mengglorifikasi seorang Habib, seorang imam besar. Ya, siapa lagi kalau bukan Habib Rizik yang ingin dijadikan pedoman atau istilahnya patron clean bagi sebuah gerakan massa, seperti sukses mereka menggalang kekuatan kaum Monaslimin 212 untuk menumbangkan Ahok, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, dan hari ini Anies Baswedan bersama Caimin yang itu adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang selama ini kita kenal partainya orang NU. Dan bicara NU, kita ingat Gus Dur yang oleh Habib Rizik dikatakan Gus Dur itu buta mata buta hati, yang dengan keras Gus Dur menentang apa yang disebut FPI dan Gus Dur itu menyebut bahwa Habib Rizik itu adalah teroris lokal. Perseteruan panjang antara kaum Monaslimin 212, dalam hal ini sebagai ikonnya adalah Habib Rizik, yang belakangan ada Habib Bahar yang menabuh genderang perang dengan para kiai-kiai ulama-ulama NU dengan mengatakan, si Bahar Smith nih mengatakan bahwa seorang Habib yang memiliki darah Rasulullah itu lebih mulia, lebih terhormat daripada 70 kiai alim yang bukan keturunan Rasulullah. Ini doktrin untuk apa? Untuk menyesatkan umat bahwa pada saat sekarang ini sejarah perjuangan bangsa sedang dimanipulasi sebegitu rupa, seakan-akan yang paling berjasa di dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah para Habib. Yang tanpa Habib, umat Islam di Indonesia masih menyembah pohon. Ini kan ucapan-ucapan yang hari ini kita sudah mulai terbuka setelah Kiai Imaduddin membuktikan bahwa dirinya itu bisa melihat silsilah para habaib itu, dan dengan tes DNA membuktikan para habib itu keturunan Yahudi. Ini tidak lepas dari rekayasa senuk hurgronya di zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu, mengangkat seorang mufti Batavia Habib keturunan Yaman, itu memang sengaja untuk mengaburkan sejarah perjuangan umat Islam di Nusantara. Hari ini menjelang Pilpres, kita sudah melihat mengapa tiba-tiba Caimin merapat kepada Habib Rizik, yang notabene adalah Habib Rizik itu musuh bebuyutannya Gus Dur. Karena kita selalu ingat Gus Dur itu buta mata buta hati, tetapi Caimin yang dia mengkudeta Gus Dur dari kepemimpinannya di Partai Kebangkitan Bangsa, hari ini bergandeng tangan dengan Anies Baswedan yang itu identik dengan kekuatan kaum Monaslimin 212. Nah, benang merah dari itu semua, dari kita menggali kubur, ya, menggali kabar yang terkubur. Seperti halnya saya ini sedang menggali saluran air. Untuk apa? Untuk
nantinya menjadi tempat persemaian ikan secara alami, karena jenis ikan yang sudah hilang di tempat ini adalah ikan gabus atau orang setempat mengatakan ikan bayong. Ikan bayong itu ternyata dari nenek moyang kita, ajaran leluhur orang Jawa terutama, itu digunakan pada saat seorang ibu hamil itu disarankan untuk banyak mengonsumsi ikan gabus, karena penelitian membuktikan ikan gabus itu memiliki kandungan omega yang sangat baik untuk pertumbuhan janin ketika ibu sedang hamil, dan terutama juga ketika ibu sedang menyusui harus lebih banyak memakan ikan gabus, karena saat sekarang ini ikan gabus itu sudah langka. Akibat apa? Ikan gabus susah untuk diternakkan, tetapi dia harus bisa berkembang biak secara alami, dan di tempat-tempat inilah saluran air yang terhubung ke sungai sampai jauh ke sana ya, itu masuk ke sungai, maka dari sungai itulah, dari muara sungai itu naik ke atas untuk membuat dia berkembang biak di daerah-daerah hilir, di daerah hilir seperti ini, sehingga ketika dia sudah berkembang biak di sini, maka ikan itu akan kembali ke sungai dan bisa jadi ikan tangkapan di sungai. Nah, apa hubungannya itu semua dengan saat sekarang ini ada HB palsu, ada makam palsu? Karena untuk mengaburkan sejarah, kekuatan bangsa Indonesia adalah masyarakat yang selalu menjaga nilai tradisi dan kekuatan-kekuatan doa kepada leluhur, karena leluhur itu mengajarkan nilai-nilai. Seperti halnya Gus Dur, kita tidak pernah lupa apa yang dikatakan Gus Dur, menemukan kebenarannya di saat-saat kita menghadapi situasi pilpres seperti sekarang ini. Kita ingat betul bagaimana Gus Dur lengser itu, satu pesan yang disampaikan, kekuasaan tidak sepantasnya dipertahankan dengan pertumpahan darah. Ini pesan untuk mengingatkan kepada sesiapapun yang sedang mencalonkan diri sebagai calon presiden, apalagi kepada Pak Prabowo Subianto yang mengatakan minta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Mengapa harus berkuasa? Karena dia sendiri mengakui selama 20 tahun tidak berkuasa, aset-asetnya yang triliunan rupiah itu mangkrak, tidak bekerja dengan baik, alias mandek, alias tidak bisa terkelola dengan baik. Karena apa? Karena tidak bisa mendapatkan kredit, karena dia tidak berkuasa. Artinya kekuasaan itu ternyata hanya bagaimana agar bisa mendapatkan kredit dari negara, kan, dari bank pemerintah, agar bisa berkuasa dan mengelola aset-asetnya. Itu Pak Prabowo itu hanya melihat kekuasaan adalah untuk menguasai sumber daya alam dan aset-aset. Sedangkan Anies Baswedan bersama Caimin yang sudah berpasangan itu kekuasaan adalah untuk menjaga keadilan, untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan. Kesetaraan yang seperti apa? Bicara dengan kesetaraan dan keadilan ekonomi, terutama bagi kita yang ingat apa yang dikatakan Gus Dur ketika berpidato di masa lalu. Awal dia berpidato setelah dilantik adalah ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang kailayakuna dulatam bainal aghnia aminkum. Ingat kan? Coba Caimin ingatkan apa yang dipidatokan oleh Gus Dur di saat baru saja beliau dilantik sebagai presiden, dan hendaklah perekonomian itu jangan hanya berputar-putar di antara orang-orang yang kaya. Nah, sekarang ini Pak Jokowi sudah bisa menyampaikan visi di samping nawacita yang saat ini penting adalah ketahanan pangan.
Jadi bicara soal ketahanan pangan, sudahkah ente ya, Caimin terutama ini, sudahkah bisa dipahami bahwa untuk mewujudkan keadilan itu haruslah dimulai dari ketahanan pangan. Bagaimana sumber daya alam di sekitar kita itu dikelola dengan baik, seperti tanah-tanah galian dari kalen ini yang kan saya bikin kedung di sini, nantinya akan ada ikan secara alami, itu mendukung sebagai ketahanan pangan. Dan tanah-tanah ini nanti ketika saya coba tumpuk di sini, saya gali, kemudian saya timbun di atasnya, ini akan saya tanami dengan aneka tetumbuhan, terutama ubi-umbian polo pendem. Itulah yang saya katakan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu haruslah diikuti dengan kerja-kerja nyata dan praktek-praktek yang tidak hanya berdasarkan teori-teori, tetapi harus dengan kerja nyata, harus dengan contoh, dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekitar kita. Itu berarti juga menuju pada satu ketahanan pangan, swasembada pangan, pada akhirnya memunculkan kedaulatan pangan. Apa yang dikatakan oleh Bu Megawati tentang Marhain, Pak Marhain, itu adalah tipe-tipe orang yang bekerja mengelola tanahnya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, dan bukan untuk mencari kekuasaan untuk menggapai apa yang diinginkan, tetapi haruslah menggapai apa yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa berdaulat secara pangan. Menggali lubang, menggali saluran air seperti ini adalah juga bagian dari tugas kekhalifahan di muka bumi, agar kita bisa menikmati hasil dari itu semua dengan satu prinsip, tawasobil haqqi wa tawasobi sober. Ya, ini pesan yang dari penjaga kuburan untuk para calon presiden, dan terutama juga kepada Pak Ganjar Pranowo. Kalau panjenengan memang berkehendak untuk mencalonkan diri sebagai presiden, mulailah bekerja dengan akal sehat, secara real, membetulkan saluran-saluran air, kedung-kedung yang terdegradasi akibat dari erosi, lalu ada pengendapan. Ayo gali lagi, fungsikan lagi agar ikan di musim penghujan nanti bisa berkembang biak secara alami, dan itu akan memunculkan aktivitas-aktivitas baru bagi masyarakat sekitar untuk memancing, menangkap ikan, dan itu artinya kita menyediakan makanan dari alam sekitar. Dan itulah kabar dari penjaga kabar kuburan yang terus berusaha untuk menemukan tugas dirinya sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Demikian kabar dari penjaga kabar kuburan, semoga informasi ini bermanfaat.